Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM B2406461. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Praktik Profesional Bidan yang berjudul Refleksi Kritis dalam Kebidanan. Apa itu refleksi kritis dalam kebidanan? Refleksi kritis dalam kebidanan mencakup pemahaman tentang bagaimana bidan menganalisis dan mengevaluasi pengalaman serta tindakan mereka dalam memberikan asuhan kepada ibu dan bayi. Refleksi kritis bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keterampilan bidan serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam praktik kebidanan. Komponen utama refleksi kritis yang pertama, deskripsi pengalaman. Yang kedua, evaluasi tindakan. Yang ketiga, identifikasi masalah atau tantangan. Yang keempat, analisis pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima, keterampilan etika dan profesionalisme. Langkah-langkah refleksi kritis dalam kebidanan. Langkah pertama yaitu deskripsi. Yaitu langkah pertama adalah menggambarkan pengalaman atau tindakan yang terjadi. Misalnya, apa yang dilakukan, bagaimana situasinya, siapa saja yang terlibat. Langkah kedua, perasaan, yaitu mengidentifikasi perasaan yang muncul selama atau setelah tindakan dilakukan. Misalnya, apakah merasa nyaman, atau ada perasaan cemas, percaya diri, atau kesulitan. Yang ketiga, evaluasi, yaitu menganalisis hasil dari tindakan yang diambil. Misalnya, apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, apakah ada hal yang perlu diperbaiki atau yang perlu diubah dalam pendekatan atau tindakan. Yang keempat, analisis, yaitu menggunakan teori atau pengetahuan media untuk menganalisis tindakan yang telah dilakukan. Contohnya, apa yang bisa dipelajari dari pengalaman ini, apakah ada alternatif lain yang bisa dipilih. Terus kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan dari pengalaman tersebut, baik itu mengenai teknik, komunikasi, atau keputusan yang diambil. Yang keenam, rencana aksi, yaitu menyusun langkah-langkah untuk mengimplementasikan perbaikan di masa depan. Apa yang bisa dilakukan, apakah ada pelatihan atau pengalaman tambahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan. Model refleksi kritis yang digunakan dalam kebidanan. Beberapa model refleksi yang dapat digunakan oleh bidan untuk menstrukturkan proses refleksi mereka adalah yang pertama, model Gibbs. Model ini terdiri dari 6 langkah, yaitu deskripsi, perasaan, evaluasi, analisis, kesimpulan, dan rencana aksi. Terus yang kedua ada model Kolb, yaitu siklus refleksi ini melibatkan 4 tahap. Yang pertama, pengalaman konkret, yang kedua refleksi, yang ketiga konsep abstrak, dan keempat eksperimen aktif. Yang ketiga ada model Driscoll. Model ini fokus pada 3 pertanyaan utama, yaitu apa yang terjadi, apa yang saya pelajari, apa yang akan saya lakukan dengan apa yang saya pelajari. Penerapan refleksi kritis dalam praktek kebidanan, yaitu pertama ada pengambilan keputusan klinis, yaitu refleksi kritis membantu bidan untuk lebih objektif dalam mengevaluasi keputusan yang telah diambil. Yang kedua ada keterampilan komunikasi. Refleksi terhadap cara berkomunikasi dengan pasien dapat membantu bidan untuk meningkatkan keterampilan interpersonal seperti mendengarkan dengan empati dan menjelaskan prosedur dengan jelas kepada pasien. Yang ketiga ada penanganan kasus komplikasi. Dalam menghadapi komplikasi medis, refleksi kritis membantu bidan untuk menilai bagaimana mereka menangani situasi tersebut dan apakah ada cara lain lebih efektif atau aman. Yang keempat ada kolaborasi tim. Refleksi terhadap kerjasama dengan tim medis lain dapat membantu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik dalam memberikan asuhan. Pentingnya refleksi kritis dalam pendidikan kebidanan. Refleksi kritis tidak hanya penting bagi bidan yang sudah berpengalaman, tetapi juga bagi mahasiswa kebidanan. Dalam konteks pendidikan, refleksi kritis membantu mahasiswa untuk
mengintegrasikan teori dengan praktek, membangun rasa tanggung jawab dan profesionalisme dalam memberikan asuhan kepada pasien. Yang kedelapan, kesulitan dalam melakukan refleksi kritis. Yang pertama yaitu kesulitan dalam mengakui kelemahan. Beberapa bidan mungkin merasa enggan atau sulit untuk mengakui kekurangan atau kesalahan mereka dalam praktik. Yang kedua, waktu terbatas. Praktik kebidanan seringkali dilakukan dalam kondisi yang sibuk, sehingga sulit bagi bidan untuk meluangkan waktu untuk refleksi yang mendalam. Yang ketiga, bias diri. Terkadang refleksi bisa dipengaruhi oleh bias pribadi, seperti kesiapan untuk menerima kritik atau perasaan tidak nyaman dengan kesalahan yang dibuat. Manfaat refleksi kritis dalam kebidanan. Peningkatan kualitas asuhan. Dengan melakukan refleksi kritis, bidan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengoptimalkan secara memberikan asuhan. Yang kedua, ada pengembangan profesional yang berkelanjutan. Refleksi memungkinkan bidan untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, mengikuti perkembangan ilmu kebidanan, dan beradaptasi dengan perubahan dalam praktik medis. Yang ketiga, ada peningkatan etika profesi. Dengan refleksi, bidan dapat memastikan bahwa praktik mereka